Sudah ada keterangan dari staf kesejahteraan sosial bahwa ada bantuan Rp400.000 yang dicairkan di kartu KKS hari ini. KPM ini sangat bersyukur bisa menarik saldo hari ini 5 November 2024 karena di luar dugaan mendapatkan informasi mengenai saldo yang masuk KKS sebesar Rp400.000. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah bantuan ini adalah bantuan BPNT atau bantuan PKH lansia atau bantuan PKH kategori anak SD dan SMP? Karena nominal Rp400.000 bisa saja dari bantuan PKH maupun BPNT. Namun apakah benar sudah ada pencairan dari salah satu kedua bantuan dari Kementerian Sosial yang dicairkan di awal November ini sesuai alokasi salur yang dinanti-nantikan, yaitu November-Desember untuk pencairan di kartu KKS dan Juli-Agustus bagi KPM BPNT peralihan dari PT Pos? Nah, selain itu hari ini saya akan mengupdate informasi pada aplikasi Sixenji sampai di manakah proses penyaluran yang terlihat agar bisa menjadi dasar dan tidak menjadi informasi liar mengenai bantuan sosial yang disalurkan di awal bulan November tahun 2024. Oleh karena itu jangan kemana-mana, simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan November, tepatnya di hari ini tanggal 5 November 2024. Semoga harapan dan cita-cita dapat diraih dan terwujudkan di bulan November ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, topik kita kali ini terkait sudah ada informasi mengenai saldo masuk KKS sebesar Rp400.000. Benarkah sudah mulai pencairan bantuan PKH dan BPNT yang dicairkan di awal November ini sesuai alokasi salur yang dinanti-nantikan, yaitu November-Desember untuk pencairan di kartu KKS dan BPNT Juli-Agustus untuk pencairan peralihan dari PT Pos ke kartu KKS? Nah, selain itu hari ini saya juga akan mengupdate informasi pada aplikasi Sixenji sampai di manakah proses penyaluran yang terlihat hingga hari ini. Nah, kita ke informasi yang pertama teman-teman mengenai kabar masuknya saldo Rp400.000 di kartu KKS. Hari ini ada informasi dari grup media sosial dari salah satu postingan cek saldo dari kontributor di grup di mana ditampilkan bukti struk pencairan yang lengkap dengan captionnya. Saya penerima PKH murni, dapat informasi dari staf kesejahteraan sosial di Balai Desa. Katanya diminta untuk cek saldo. Karena dicek operator desa ada bantuan yang belum dicairkan. Dan alhamdulillah setelah cek saldo ternyata ada Rp400.000. Alhamdulillah ternyata usaha saya minta diusulkan jadi penerima BPNT akhirnya bisa dicairkan. Hanya saja apakah ini bantuan Oktober atau November belum sempat saya tanyakan saking gembiranya. Nah teman-teman, jika melihat tren saldo yang masuk ditarik saldo dan struk pencairan sebesar Rp400.000, maka kemungkinannya adalah bantuan BPNT untuk pencairan 2 bulan. Meskipun bantuan program Keluarga Harapan atau PKH juga ada yang nominalnya Rp400.000 untuk kategori lansia dan KPM kategori anak SD plus anak SMP. Namun melihat tren pencairan di awal bulan November 2024 Rp400.000, maka ada yang menyimpulkan bahwa bantuan tersebut merupakan KPM baru untuk BPNT periode September-Oktober validasi baru. Hanya saja untuk memastikan apakah itu bantuan dari BPNT, maka sebelum menyimpulkan maka diperlukan informasi akurat pada aplikasi Sixenji. Nah teman-teman tentunya bertanya-tanya bagaimana update proses pencairan untuk PKH dan BPNT. Untuk per hari ini dari informasi pada menu view DTKS bahwa periode salur November-Desember belum muncul. Namun secara periodik proses pencairan dimulai awal bulan periode salur berjalan sehingga untuk pencairan PKH dan BPNT untuk tahap berikutnya dimulai di awal bulan November yang dimulai dengan pengesahan update data DTKS di daerah yang meliputi pengusulan dan penindaklanjutan KPM yang berlangsung di awal bulan. Nah, data inilah kemudian teman-teman dijadikan dasar oleh Kementerian Sosial untuk memproses calon KPM yang akan di SK-kan menjadi penerima bansos PKH dan BPNT di tahap berikutnya.
Proses ini hanya bisa dilakukan dan terlihat pada Siksenji Supervisor Kabupaten dikarenakan pengesahan update data DTKS dilaksanakan di tingkat kabupaten kota yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah kabupaten kota di setiap kabupaten. Nah, jika kabupaten tidak melakukan pengesahan di awal bulan berjalan, maka Kementerian Sosial menggunakan data dari bulan kemarin di daerah kabupaten kota tersebut. Nah, yang menjadi catatan penting bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan pembaharuan data setiap bulan dan tidak semua penerima bantuan sosial yang telah menerima pada bulan kemarin atau pada tahap yang lalu akan menerima kembali pada periode berikutnya untuk alokasi bantuan bulan November-Desember 2024. Itu dikarenakan pemutakhiran data yang rutin dilakukan setiap bulan. Artinya di sini data penerima bantuan sosial yang tersimpan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS diperbaharui dan divalidasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Nah, oleh karena pencairan bantuan reguler Kementerian Sosial baik untuk PKH dan BPNT terbagi dua mekanisme penyaluran dan periode salur yang berbeda. Untuk penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH dan BPNT menggunakan mekanisme pencairan kartu KKS itu dicairkan per 2 bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat atau KPM yang biasanya mengambil bantuan melalui juru bayar di kantor pos dialihkan ke kartu KKS. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa saat ini proses pencairan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan BPNT belumnya pencairan di PT Pos sedang dalam proses peralihan ke kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dapat diakses melalui rekening bank penyalur. Nah, adapun bank yang terlibat dalam proses ini termasuk Bank Syariah Indonesia atau BSI khusus untuk wilayah Provinsi Aceh serta Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Nah, adapun status terbaru menunjukkan bahwa proses ini masih dalam tahap pembukaan rekening kolektif. Jadi bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos, harap bersabar saja dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, bagi penerima manfaat atau KPM yang mengalami peralihan dari PT Pos ke kartu KKS, baik yang baru saja aktivasi kartu KKS maupun yang belum menerima kartu KKS, maka kemungkinan terbesarnya itu akan pencairan 6 bulan sekaligus atau dirapel. Nah, bagi KPM seperti ini yang cair double-double dan bertubi-tubi karena tetap akan diperhitungkan saldo dari periode yang belum disalurkan. Jadi teman-teman tak perlu khawatir bagi KPM yang mengalami keterlambatan pencairan dari bulan Juli hingga Desember. Khususnya KPM yang baru mendapatkan kartu KKS maupun juga KPM yang belum mendapatkan kartu KKS. Bantuan akan dicairkan secara rapal untuk 6 bulan sekaligus. Khususnya untuk bantuan BPNT untuk periode 6 bulan, maka total saldo BPNT yang bakal didapatkannya itu mencapai 1,2 juta rupiah. Sedangkan untuk bantuan PKH tentunya juga akan cair double bagi KPM X peralihan PT Pos dan nominalnya itu disesuaikan dengan jumlah kategori keluarga yang tervalidasi. Nah, teman-teman mengingat tahun 2024 ini menjadi tahun transisi dalam mekanisme penyaluran bantuan khususnya dari metode tunai via Pos Indonesia ke metode transfer langsung melalui kartu KKS. Proses transisi ini menghadapi beberapa tantangan, di mana sudah ada penerima bantuan yang sudah menerima kartu KKS, namun sebagian besarnya belum menerima kartu KKS. Nah, dalam pengalaman akhir tahun sebelumnya, KPM yang belum menerima kartu KKS pada waktunya, seringkali itu akan mendapatkan bantuan dirapel hingga beberapa periode sekaligus. Sehingga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi syarat akan menerima bantuan untuk beberapa tahap dalam 1 kali pencairan dengan total nominal yang lebih besar tentunya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk update informasi per hari ini mengawali bulan November 2024. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.